Soal ujian seleksi penerimaan asisten ombudsman. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. Latihan 5. 1. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan atau PVL, perwakilan menerima sebuah laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh asisten tersebut adalah A. Melakukan investigasi lapangan. B. Menyusun kesimpulan pemeriksaan. C. Melakukan verifikasi syarat kelengkapan formil. D. Menyampaikan saran perbaikan kepada instansi terkait. E. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 129 huruf D, salah satu fungsi keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan atau PVL, perwakilan adalah melakukan verifikasi syarat kelengkapan verifikasi formil terhadap laporan masyarakat. Ini merupakan langkah awal dalam proses penanganan laporan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal sebelum diproses lebih lanjut. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten ombudsman pada keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan menemukan adanya indikasi pelanggaran pelayanan publik yang sistemik. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh asisten tersebut adalah A. Langsung memberikan sanksi kepada instansi terkait. B. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. C. Menolak laporan tersebut karena di luar kewenangan. D. Meneruskan laporan ke kepolisian setempat. E. Meminta pelapor untuk mencabut laporannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa mengacu pada pasal 132 huruf I, salah satu fungsi keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap permasalahan layanan publik pada lingkup kerja perwakilan. Dalam kasus ini, temuan adanya indikasi pelanggaran pelayanan publik yang sistemik merupakan alasan yang kuat untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri guna menggali lebih dalam permasalahan tersebut. 3. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan diminta untuk melakukan analisis terhadap potensi maladministrasi di sebuah instansi pemerintah daerah. Pendekatan yang paling komprehensif untuk melakukan analisis tersebut adalah A. Hanya fokus pada laporan masyarakat yang masuk. B. Melakukan survei kepuasan masyarakat. C. Menunggu instruksi dari Ombudsman Pusat. D. Melakukan pemetaan, kompilasi data laporan, dan identifikasi potensi maladministrasi. E. Meminta instansi terkait untuk melakukan evaluasi internal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 135 huruf A, B, dan C, keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan memiliki fungsi untuk melakukan inventarisasi permasalahan, identifikasi potensi maladministrasi, mengumpulkan data terkait pelayanan publik dengan metode pemetaan dan kompilasi, serta melakukan telaah atas hasil kompilasi dan pemetaan. Pendekatan ini merupakan cara yang paling komprehensif untuk menganalisis potensi maladministrasi di sebuah instansi. 4. Dalam rangka menjalankan prinsip koordinasi antar keasistenan,
seorang asisten ombudsman pada keasistenan utama pengaduan masyarakat menemukan adanya tumpang tindih penanganan laporan dengan keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh asisten tersebut adalah A. Menghentikan penanganan laporan tersebut. B. Melanjutkan penanganan tanpa berkoordinasi. C. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan. D. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan. E. Meminta petunjuk langsung dari Ketua Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa sesuai dengan pasal 137 ayat atau 1, keasistenan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan ombudsman. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penanganan laporan yang efektif. 5. Seorang kepala keasistenan utama diminta untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Berdasarkan tanggung jawabnya, hal utama yang harus menjadi fokus dalam laporan tersebut adalah A. Jumlah pegawai yang direkrut selama setahun. B. Anggaran yang terserap dalam kegiatan keasistenan. C. Pencapaian rencana, program kerja, kegiatan dan anggaran sesuai dokumen anggaran, kontrak kinerja. D. Jumlah laporan masyarakat yang diterima. E. Perbandingan kinerja dengan keasistenan lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa mengacu pada pasal 137 ayat atau 2, Kepala Keasistenan bertanggung jawab atas pencapaian rencana, program kerja, kegiatan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen anggaran, kontrak kinerja. Oleh karena itu, fokus utama dalam laporan kinerja tahunan harus mencakup pencapaian tersebut. 6. Asisten Ombudsman pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan atau PVL, perwakilan menerima laporan yang tidak memenuhi syarat formal. Tindakan yang harus dilakukan asisten tersebut adalah A. Langsung menolak laporan tersebut. B. Meneruskan laporan ke tahap pemeriksaan. C. Meminta kelengkapan syarat dan memberitahukan kepada pelapor. D. Melakukan investigasi lapangan. E. Menyerahkan laporan ke keasistenan pemeriksaan laporan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 129 huruf I, salah satu fungsi keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan atau PVL, perwakilan adalah melakukan permintaan kelengkapan syarat dan pemberitahuan kepada pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa ketika laporan tidak memenuhi syarat formal, asisten harus meminta kelengkapan syarat dan memberitahukan hal tersebut kepada pelapor, bukan langsung menolak atau meneruskan laporan. 7. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan sedang menangani laporan terkait dugaan maladministrasi oleh pejabat tinggi daerah. Dalam proses pemeriksaan, langkah yang paling tepat dilakukan oleh asisten tersebut adalah A. Melakukan pemeriksaan, klarifikasi kepada terlapor secara tertulis. B. Menyerahkan kasus tersebut ke Ombudsman Pusat. C. Menunggu instruksi dari Kepala Perwakilan. D.
Melakukan investigasi tanpa pemberitahuan kepada terlapor. E. Menghentikan pemeriksaan karena menyangkut pejabat tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa mengacu pada pasal 132 huruf C, salah satu fungsi keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan adalah melakukan pemeriksaan, klarifikasi kepada terlapor baik secara tertulis, pertemuan, pemanggilan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan. Dalam kasus ini, melakukan pemeriksaan, klarifikasi kepada terlapor secara tertulis merupakan langkah yang paling tepat dan sesuai prosedur, terlepas dari jabatan terlapor. 8. Dalam upaya pencegahan maladministrasi, seorang asisten ombudsman pada keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan menemukan pola permasalahan layanan publik yang berulang di beberapa instansi. Tindakan yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Memberikan sanksi kepada instansi-instansi terkait. B. Menunggu laporan resmi dari masyarakat. C. Melakukan analisis, merumuskan saran, dan menyampaikannya kepada instansi terkait. D. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka. E. Meminta Ombudsman Pusat untuk menangani permasalahan tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 135 huruf E, F, G, H, dan I, keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan memiliki fungsi untuk melakukan analisis, telaah atas permasalahan layanan publik, perumusan saran, dan penyampaian saran perbaikan penyelenggaraan layanan publik kepada instansi penerima saran. Tindakan ini merupakan langkah yang paling efektif untuk mengatasi pola permasalahan layanan publik yang berulang. 9. Seorang asisten ombudsman baru saja dipindahkan dari keasistenan utama di pusat ke keasistenan perwakilan. Dalam menjalankan tugasnya yang baru, prinsip utama yang harus diperhatikan oleh asisten tersebut adalah A. Menerapkan metode kerja yang sama persis seperti di pusat. B. Menunggu arahan khusus dari Ombudsman Pusat untuk setiap tindakan. C. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja lain di perwakilan. D. Bekerja secara independen tanpa perlu berkoordinasi dengan unit lain. E. Fokus hanya pada tugas-tugas yang pernah dilakukan di pusat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa sesuai dengan pasal 137 ayat atau 1, setiap keasistenan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan ombudsman. Prinsip ini berlaku baik di pusat maupun di perwakilan, sehingga asisten yang baru dipindahkan harus tetap menerapkan prinsip ini dalam menjalankan tugasnya yang baru di perwakilan. 10. Kepala Keasistenan Perwakilan sedang menyusun laporan kinerja triwulanan. Dalam proses penyusunan, ia menemukan bahwa ada beberapa target kinerja yang belum tercapai. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh kepala keasistenan tersebut adalah A. Memanipulasi data agar semua target terlihat tercapai. B. Menunda penyerahan laporan hingga semua target tercapai. C. Menyusun laporan secara objektif, termasuk analisis kendala dan rencana perbaikan. D. Hanya melaporkan target-target yang sudah tercapai. E.
Menyerahkan tanggung jawab penyusunan laporan kepada bawahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pasal 137 ayat atau 3, dan atau 4, Kepala Keasistenan wajib melakukan kontrol dan koordinasi dalam pencapaian rencana, program kerja, kegiatan dan anggaran, serta wajib menyusun laporan kegiatan dan laporan kinerja secara periodik. Dalam situasi ini, menyusun laporan secara objektif, termasuk analisis kendala dan rencana perbaikan, merupakan tindakan yang paling tepat dan sesuai dengan tanggung jawab Kepala Keasistenan. Hal ini menunjukkan integritas, transparansi, dan komitmen untuk perbaikan kinerja.